Sebenarnya, kamu juga bisa mengatur respon errornya, error validasinya, dengan menggunakan kelas validator bawaan Laravel. Karena kalau kamu menggunakan fungsi validate di dalam Laravel, yaitu di dalam controllernya, kita menggunakan request validate, maka respon errornya itu sudah di-generate otomatis ketika aturan validasinya tidak terpenuhi, yaitu pesan respon status 422. Di sini kita tidak perlu memberikan respon dalam bentuk error, kita cukup menggunakan request validate, semua errornya sudah otomatis muncul. Nah, gimana caranya kita mengubah respon statusnya biar sesuai dengan standar aplikasi? Maka di dalam Laravel sudah menyediakan. Silakan buka dokumentasi Laravelnya, telusuri tentang manual create validator. Yang pertama, kamu perlu menjalankan validator make request untuk memberikan aturan validasinya. Setiap inputannya wajib diisi misalnya. Kemudian diperlukan pengecekan. Jika request validatornya gagal, lakukan sesuatu di sini. Misalnya redirect sekaligus memberikan pesan error validatornya. Tapi kita tidak akan melakukan redirect, kita hanya memberikan pesan validasi dalam bentuk JSON yang kita buat sendiri. Gimana? Mau coba? Kita coba saja. Tapi ini opsi saja karena kedua metodenya sama, di mana request yang masuk akan divalidate. Saya langsung copy saja supaya lebih cepat. Ini bagian yang pertama. Ini saya blok, tekan Ctrl Shift / untuk memberikan perintah komentar di dalam editornya. Sekarang saya copy paste kode yang tadi, aturannya sama, email require, namanya juga, begitupun passwordnya. Jadi saya langsung copy aturannya. Karena validator ini adalah kelas, kita harus impor dulu use validator untuk bisa menjalankan metode make. Di fungsi pertama, dia ada request inputannya atau request yang masuk, difilter dulu, diambil semuanya, lalu diberikan aturannya. Diberikan aturannya satu persatu sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nama, email, password wajib diisi, dan jika validatornya gagal, ini adalah nama variabel yang bebas. Kamu bisa tulis validate seperti ini, atau validation seperti ini juga boleh. Tapi yang jelas responnya bukan seperti ini. Respon yang kita mau itu ya bentuknya JSON. Kita bisa copy, kita bisa taruh di sini. Jadi respon JSON statusnya itu false. Pesannya apa? Pesannya tidak ada. Maksud saya bukannya tidak ada, tapi pesannya bukan dalam bentuk string seperti ini, tapi harus dalam bentuk objek error. Jadi kita bisa tulis $validation, nama variabelnya, lalu disambung dengan method error. Kita kembalikan semua errornya ketika validasinya gagal. Kurang lebih seperti itu. Kita coba saja. Ini saya ganti dulu penulisannya supaya lebih rapi. Saya suka tanda titik 2 and if daripada pakai kurung kurawal. Pastikan aplikasinya dijalankan, dua servernya harus dalam keadaan running. Saya balik ke user, registrasi, di submit. Datanya tidak masuk ke dalam database. Setelah saya periksa, sepertinya salah di bagian error. Jadi di sini respon statusnya mungkin bukan 422. Kita coba konsolok dulu aja, karena respon yang diberikan berbeda, karena metode yang kita pakai juga berbeda. Oh iya, respon statusnya harusnya kita berikan sendiri. Di sini kita kasih parameter yang kedua, misalnya 404 not found atau forbidden 403 untuk pesan errornya. Maka dari itu, ketika kita konsolok error respon.status seperti ini, harusnya status yang tadi akan kita dapatkan, karena responnya benar-benar kita buat sendiri. Submit. Ya benar, 403 forbidden, cannot read name
Kita coba lihat dulu respon datanya. Sebelum kita tampilkan ke dalam HTML, kita console log dulu. Takutnya pesannya berbeda. Kita refresh, submit. Sayang sekali kita naruhnya itu di message. Jadi nulisnya error.respond.data.nama kata kuncinya, yaitu pesan error. Seperti ini. Kalau tadi kan benar-benar responnya dari Laravel, di mana dia memberikan kata kunci error. Kalau kita, kata kuncinya kita tentukan sendiri. Status, ada message-nya. Kembali lagi ke aplikasinya, kita submit. Cantik sekali. Pesan errornya sudah berhasil kalian dapatkan. Maka dari itu, kalian bisa langsung mengecek jika statusnya forbidden. Statusnya bisa kamu berikan dengan kode apapun sesuai dengan pesannya. Saya akan cek pesan respon.status sama dengan 403. Kalau ada, update data errornya, lalu di binding satu persatu. Maka hasilnya seperti ini. Name, email, sama password is required. Saya tulis email yang tidak valid, maka emailnya harus valid email address. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Semoga teman-teman paham. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.